Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG ya. Realme baru saja merilis smartphone murah mereka lagi melalui Realme C71 dan ini menambah lagi ya jajaran smartphone kuat mereka di kelas entry level. Sebelumnya itu yang pernah saya punya ya Realme Note 60 dan Realme C75X ya di harga yang terbilang terjangkau ataupun di kelas yang namanya low end ya. Dimana HP-HP low end Realme itu sudah disematkan yang namanya military grade shock resistant seperti Realme C71 ini. Dia ini ada 3 varian ya. Semua storage-nya sama di 128 GB, bedanya di RAM 4, 6 dan 8 GB. Sayangnya itu tidak ada varian storage-nya 256 GB dan untuk harga jualnya mulai dari 1,5 jutaan. Dan seperti dia untuk bentuk smartphone-nya ya, walaupun kalau kalian lihat gambarnya 3 pilihan warna ya. Lihat gambarnya ini walaupun harga murah tapi desainnya tetap terlihat menarik dibuat oleh Realme. Di sini ada Realme C71 dan dia sudah support NFC. Salah satu yang diunggulkan dari Realme C71, baterainya kategori besar 6300 mAh dengan pengisian cepatnya 45 watt. Military grade shock resistant ya. Dengan baterai besar ini dan harganya terbilang terjangkau, ini bisa menjadi HP favorit khususnya mereka yang kerja di area outdoor ya. Seperti saya bilang supir ojol mungkin ini bisa menjadi HP favorit mereka ya. Karena ya daya tahan kuat, bisa diandalin, maksudnya durability-nya dan baterainya juga termasuk kategori besar. Dan di bagian kiri itu seperti ini, di bagian kanan seperti ini, di bagian bawah polos dan di bagian atas itu ada yang namanya sedikit informasi ya mengenai smartphone ini yang saya beli warnanya white sound ya. Dan varian yang saya beli ini RAM 6, storage-nya 128 GB. Oke, itu dia dan langsung aja ini saya buka untuk dusnya. Oke, ketika kalian buka di sini ada yang namanya dusnya lagi dan seperti ini dia. Oh, ini model-modelnya sama kayak bukanya ini sama kayak si HP-nya si Redmi A5 dan Poco C7. Poco C7 ya, lupa aku nanti saya tulis saja deh. Ya, ini dia untuk smartphone-nya di dalam sini saya singkirkan dulu. Lalu di dalam box-nya ini kalian mendapatkan yang namanya di sini ada apa? Ya, ada soft case ya. Soft case, terus ada panduan pengguna dan ini sekaligus garansi kah? Garansinya di bawah ya, benar sekaligus garansi ya. Itu dia. Terus saya singkirkan dulu. Di sini ada charger 45 watt dan kabel data USB A to USB-C. Ini chargernya 45 watt. 45 wattnya itu dia ada tertulis kah? Sebentar. Dia 45 wattnya 5 sampai 11 volt 4,1 ampere ya. Kalau kalian bisa kebaca di sini ya tulisannya. Semoga ini bisa kebaca, mana fokusnya. Agak susah ya di sini paling bawah. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu ya, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya dibungkus plastik. Oke, sangat mudah membuka plastiknya. Lalu di sini ada stikernya juga ya. Terus di stiker saya lepas dulu stikernya, maksudnya aduh kok agak susah. Oke ya, saya tempelin di mana biar bisa ya. Ini dia untuk warna yang saya beli tadi, white sound ya. Oke, ini terlihat cantik ya, finishingnya bagus, tidak monoton, berasa HP lebih mahal dari harga jualnya. Dan di sini ada tiga buah lingkaran. Di sini ada kamera, terus sini ada ya hanya hiasan aja di sini ya. Agak aneh sih, ya udahlah. Terus ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu menyala, di bagian atas ini polos saja, ternyata di bagian kanan ini ada tombol power dan volume, di bagian bawah ini ada speaker USB-C, mikrofon dan port jack audio. Di sebelah kirinya ini ada SIM tray, yang dimana SIM tray-nya itu dia berisikan ya sebentar. Dia 3 slot ya. Ini suatu hal yang bagus juga, diberikan 3 slot. Jadi kamu bisa memasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Oke, ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi.
Ini dia untuk tampilan awal dari Realme C71. Di sini ada apa lagi, sudah terinstall Qpon. Saya nggak tahu itu aplikasi apa, baru lihat. Terus di sini ada Lazada, Netflix, LinkedIn, Prime Video, termasuk banyak ya bloatware yang terinstall, dan biasanya sih rata-rata bisa di uninstall. Di sini ada beberapa aplikasi juga yang sudah saya install ya, seperti Aidan 4 dan kawan-kawannya. Nanti akan saya buka satu-satu ya. Ya, ini dia untuk tampilannya, dan ketika saya buka yang namanya pengaturan, dia itu di storage dari 128 GB yang sudah digunakan itu 24 GB. Kita ambil lah ya 23 GB dengan tadi ada aplikasi yang sudah saya install. Lalu ketika saya buka di Aidan 4, di mana dia tuh di sistemnya RAM 6 GB yang tersisa 3,2 GB-an, storage 128 GB 128, tersisa 96, Bluetooth-nya 5.2. Lalu ini dia ya, dia menggunakan UniSoC Tiger T615 ataupun nama lainnya sekarang itu T7250, itu rebrand dari T615. Lalu ketika saya swipe, resolusi layarnya masih HD, hanya HD saja. Ketika saya swipe, ini baterainya Lean 6300, Androidnya 15, kamera belakangnya ini secara default itu 13 megapiksel ya, tapi berkat proses pixel buy ini bisa menghasilkan foto 50 megapiksel, dan sayangnya untuk kamera depannya ini hanya sebatas 5 megapiksel saja. Lalu dari Aidan 64 sekarang saya buka di device info. Device info ini dia storage-nya masih hanya menggunakan eMMC ya, bukan UFS. Di sini memorinya ya kurang lebih sama 3,2 GB juga berkurangnya. Dan di DRM info itu sendiri dia itu sudah oke, masih wideband, hanya wideband L3, jadi nggak bisa menikmati streaming film melalui Netflix ataupun HBO Go dalam kualitas HD ya. Dan untuk yang namanya multitouch itu sendiri, dia bisa start test. Oke, dia mendukung 10 jari multitouch ya, ini 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ini kok jari saya yang kegedean ya? 7. Aduh, agak susah ternyata. Sebentar. Ya, dia bisa 10 multitouch ya. Sentuhnya 10 jari multitouch. Oke, terus yang bisa saya tunjukkan untuk sensor fingerprintnya, ya ini dia, kategori cepat serta akurat. Ya, dan untuk face unlocknya itu sendiri. Oke, bisa kalian lihat ya, ada icon logo gembok kebuka di bagian sini ya. Sekali lagi, oke, kategori cepat juga, dan bisa saya tunjukkan lagi yang mana ini kameranya. Di kamera ada naik, bisa digunakan pada mode kamera depan, straight, videonya ini hanya Full HD 30 frame per second, begitu juga di untuk kamera depannya itu tidak diberikan ya. Tidak tahu dia resolusinya apa. Coba saya tes dulu ya, saya rekam, dan ini oke. Got it. Detail. Oke, ternyata untuk video kamera depan ini hanya HD saja. Sangat disayangkan banget sih kalau buat saya. Terus yang bisa saya bagikan lagi dari yang namanya fitur kameranya, foto portrait mode. Di mode-nya ini ada yang namanya dual video, ada ya, ini ya dual video bukan dual capture. Oke, dia bisa buat dual video ya, tinggal kalian pilih mau yang gimana. Terus di sini ada text scanner, slow motion, time lapse-nya ini dia tidak bisa dia full HD saja bentuknya, resolusinya dia untuk interval kecepatan perekaman video. Lalu yang bisa saya bagikan itu dia ada mode pro-nya, di mana malah portrait sih, mode pro ya, dimana ISO-nya dari 50 hingga 6400, shutter speed-nya mulai dari 1/8000 hingga 1/5 second. Kenapa sih 1/5, minimal tuh 10 detik lah kasih gitu ya. 1/5 ini kayak nggak berguna aja sih. Oke, itu dia untuk fitur-fitur pada kameranya, dan untuk hasil fotonya seperti ini.
Dari kameranya, hal yang bisa saya tunjukkan yaitu terkait durability-nya, military grade, shock resistant, ataupun ada juga proteksi armor cell ya. Waduh, kenceng juga loh tuh. Ya, membuat smartphone ini tahan ketika tidak sengaja terjatuh. Kalau kata Realme sih ini dari ketinggian 1,5 meter ya. Ini kalau saya uji coba ini masih di ketinggian 60 cm ya. Ini sebuah fitur yang menarik dan proteksi berikutnya ini tahan debu dan percikan air, tidak disebutkan IP berapa, dan bila smartphone ini nggak sengaja kecemplung ya, ada yang namanya fitur Sonic Wave Water Rejection. Jadi bisa mengeluarkan air melalui speaker, tinggal kalian aktifkan di sini fiturnya. Ya seperti ini ya. Oke. Speakernya ini kayaknya hanya satu saja. Saya coba dulu deh untuk audionya. Oke, untuk speakernya hanya ada satu ya, dan ini bisa di-up hingga 400%. Ini 100%-nya ya. Oke, saya naikkan 200 dan ultra volume ke 400, 300, 400. Oke. Ya, ini bagusnya walaupun apa namanya di-up ke volumenya 400%, nggak terdengar cempreng, masih oke, masih enak terdengar, dan bassnya tipis banget ya, tapi masih oke. Mengingat smartphone murah di harga 1 jutaan, ini kualitas speakernya sudah kategori ya lumayan lah ya. Terus yang bisa saya bagikan lagi, ini layarnya ini IPS LCD, resolusinya SD+, dan bagusnya sudah ada refresh rate 120 Hz ya. Bagusnya juga dengan baterai besar, dia bisa menghasilkan bodi yang terbilang tipis ya, 7,79 mm, dipadu juga bobotnya ini hanya di 196 gram, membuat smartphone ini ya benar-benar ringan di tangan ya, dipegang tuh benar-benar ringan dan masih memberikan kesan solid sih kalau buat saya untuk HP di harga 1 jutaan ya. Itu, dan ini bisa saya katakan Realme C71 bisa menjadi smartphone favorit para ojol ataupun buat kalian yang kerjanya lebih banyak pada area outdoor dan malas membawa powerbank. Ini sih bisa diandalkan untuk daya tahan baterainya, mengingat baterainya itu 6300 mAh. Sebuah kapasitas baterai besar untuk smartphone di harga 1 jutaan. Lalu untuk performa Unisoc T7250 masih terbilang bisa diandalkan untuk sekedar scroll-scroll ataupun main game-game menengah ke bawah saja ya, ini masih bisa diandalkan. Dan kecerahan layarnya ini 725 atau 750 nits. Sebentar saya cari info lagi. 725 nits ya untuk kecerahan maksimal layarnya. Seharusnya sih masih bisa cukup terlihat ya, walaupun nggak jelas banget, masih bisa lah terlihat. Jadi yang bisa saya bagikan di harga 1 jutaan, ini smartphone kuat dan cukup bertenaga di sisi performa. Ya itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf ya bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini di saya pasti akan saya jawab ya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan support channel ini dengan menekan tombol subscribe, khususnya buat kalian yang belum subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Dan untuk kamu yang mau nonton, jangan lupa menekan tombol like sekali lagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!